Di video kali ini kita akan melanjutkan membahas ujian mandiri Undip tahun 2018. Kali ini soalnya berkaitan dengan bab gelombang bunyi ya, yaitu ketika adik-adik belajar tentang efek Doppler. Jadi soalnya adalah ada dua kereta datang dari arah berlawanan dan saling membunyikan sirine dengan kelajuan dan frekuensi sirine berturut-turut 36 km per jam, 660 Hz. Ini untuk kereta pertama ya, Dek ya. Serta 18 km per jam, 670 Hz. Ini untuk kereta kedua. Bila cepat rambat gelombang bunyi di udara 340 meter per sekon, maka seseorang yang diam di peron akan mendengarkan pelayangan bunyi sebesar berapa Hz. Nah, ini mestinya ada pilihannya ya, ada ABCD-nya, tapi tidak saya tampilkan di sini. Yang ditanyakan adalah frekuensi pelayangan, ya Dek ya, atau saya singkat saja FL. Nah, rumus untuk menghitung frekuensi pelayangan itu adalah mutlak F1 dikurangi F2. Ya, berarti nanti frekuensi layangan itu tidak mungkin negatif. F1 itu adalah frekuensi sumber bunyi yang pertama. F2 itu adalah frekuensi sumber bunyi yang kedua, ya. Nah, F1 dan F2 itu nanti kita cari dengan menggunakan rumus efek Doppler. Mengapa? Karena di sini sumber bunyinya bergerak, ya. Kalau sumber bunyinya diam, ya langsung saja dikurangkan F1 dikurangi F2, ya. Karena di sini sumber bunyinya bergerak, maka kita menggunakan rumus efek Doppler, ya. Masih ingat ya, efek Doppler itu rumusnya adalah Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Jadi ya, jadi V itu adalah cepat rambat bunyi di udara. Nah, kalau di soal ini diketahui 340 meter per sekon ya. Vp itu adalah kecepatan pendengar, Vs itu adalah kecepatan sumber. Nah, kalau di soal ini kecepatan pendengarnya sama dengan 0 ya, karena dia diam. Kemudian Fs itu adalah frekuensi sumber. Oke. Nah, di sini ada dua sumber bunyi, ya, ada kereta 1 dan kereta 2. Atau nanti kalau kita gambarkan ya, misalkan ini adalah kereta 1. Nah, kereta 1 bergerak ke kanan, ya. Kemudian yang ini adalah kereta 2. Kereta 2 bergerak ke kiri. Supaya apa? Supaya berlawanan, ya, sesuai dengan yang diketahui di soal. Nah, kalau di soal dikatakan kecepatan kereta 1 36 km per jam. Ini harus kita ubah menjadi meter per sekon ya, Dek ya. Caranya adalah 36 km per jam itu kan 36.000 meter. Dibagi dengan 1 jam itu 3.600 sekon. Ya, berarti kalau nolnya saya coret, 36 saya coret, nah maka ini jadinya 10 ya. 10 apa? 10 meter per sekon. Berarti V1 sama dengan 10 meter per sekon, kemudian F1 660 Hz. Nah, kemudian untuk kereta 2. Kereta 2 kecepatannya 18 km per jam. Ya, berarti separuhnya dari 36. Kalau V1 10, maka logikanya V2 langsung saja sama dengan 5 meter per sekon. Ya, separuhnya. Nah, F2 sama dengan berapa? F2-nya itu 670 Hz. Nah, jadi sebelum kita mengerjakan soal fisika, ya, alangkah baiknya kalau kita memahami dulu apa yang diketahui di soal, ya, kemudian apa yang dimaui oleh soal. Nah, di sini pendengar diam, ya, pendengar diam berarti nanti Vp-nya sama dengan 0, ya. Jadi ini adalah pendengar. Oh, ini gambarnya salah ya. Kalau di sini nanti ditabrak kereta. Nah, ini berarti agak ke bawah ini gambarnya. Nah, ini adalah pendengar Vp sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya rumus yang kita gunakan itu adalah Fp sama dengan yang ini ya. V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Nah, biasanya kalau pada efek Doppler ya, adik-adik itu suka bingung untuk menentukan tanda plus dan minus ya. Nah, ini ada cara mudah untuk menentukan tanda plus dan minus dengan cara kita gambar saja ya. Jadi P itu adalah pendengar, S itu adalah sumber, ya, ini nggak boleh dibalik, ya, nggak boleh sumber yang di sebelah kiri, pendengar di sebelah kanan. Jadi gambarnya harus PS, pendengar di kiri, sumber di kanan. Nah, kalau dikatakan pendengar mendekati sumber, berarti panahnya kemana? Panahnya ke kanan, ya. Kalau panahnya ke kanan, maka tandanya nanti plus, ya. Nah, kalau dikatakan pendengar menjauhi sumber, ya berarti panahnya ke kiri. Kalau ke kiri, tandanya minus.
ya. Nah, itu cara untuk menentukan tanda dari VP. Demikian juga cara untuk menentukan tanda dari VS ya. Kalau dikatakan sumber mendekati pendengar, pendengarnya ada di kiri. Berarti nanti panahnya adalah ke kiri ya, sumber mendekati pendengar. Nah, kalau minus ya berarti nanti tandanya VS juga minus ya. Kemudian kalau dikatakan sumber menjauhi pendengar, berarti sumber bergerak ke kanan karena pendengarnya ada di kiri ya. Karena panahnya ke kanan berarti tandanya plus, sehingga nanti tanda dari VS itu juga plus ya. Nah, ini adalah cara mudah untuk menentukan tanda dari VP dan VS. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi ini tidak boleh dibalik ya, pendengar itu selalu ada di sebelah kiri. Kalau sumber itu selalu ada di sebelah kanan. Nah, bedakan dengan sketsa gambar kita. Kalau sketsa gambar kita ini bebas ya. Nah, kalau yang ini adalah cara untuk menentukan tanda dari VP dan VS. Oke ya. Karena di soal dikatakan bahwa kereta itu datang mendekati pendengar. Ya, berarti kereta 1 mendekati pendengar, kereta 2 juga mendekati pendengar. Ya, maka nanti tandanya itu untuk VS itu adalah negatif. Ya, sumber mendekati pendengar. Pendengarnya diam. Kalau pendengarnya diam kan VP-nya sama dengan 0 ya. Berarti nanti rumusnya adalah untuk F1 V ditambah 0 ya, berarti ini saya hapus saja dulu. Berarti ini V dibagi V min VS ya. Dikalikan dengan Fs atau supaya cepat ya, Dek ya. Nah, ini V1 berarti ini V1 yang ini. Nah, Fs ini adalah F1 ya, frekuensi kereta pertama. Oke, langsung kita masukkan angkanya. V 340 ya. Kemudian bawahnya 340 dikurangi V1. Nah, V1-nya 10 ya, berarti dikurangi 10 ini. Kemudian kita kalikan dengan F1. F1-nya 660 Hz ya. Ini kalau kita hitung jadinya 340 dibagi berapa ini? 330 ya, kali 660 ya. Kalau nolnya ini saya coret, ini saya coret ya. Kemudian 33 dengan 66 ini saya coret, berarti ini kan 2, ya kan? 34 kali 2 sama dengan 680 Hz. Jadi frekuensi yang didengar oleh pendengar akibat kereta pertama adalah 680 Hz. Ya, caranya sama persis untuk F2. Nah, ini F2 itu nanti rumusnya adalah V dibagi V dikurangi V2. Ya, kalau ini V1 yang ini V2 karena kereta kedua. Kita kalikan dengan F2. Yuk bantu saya menghitung ya. V-nya 340. Kemudian bawahnya 340 dikurangi V2. V2-nya 5 ya. Kita kalikan dengan 670. F2-nya 670 ya. Jadinya ini 340 dibagi 335 ya, kita kalikan dengan 670. 670 dibagi 335 itu kan sama dengan 2 ya. Nah, 340 kali 2 sama dengan 680 Hz. Nah, jadi F2 dan F1 itu sama ya, Dek ya, sama-sama 680 Hz. Sehingga nanti jika ditanya berapakah frekuensi layangan yang terjadi, ya berarti tinggal mutlak 680 dikurangi 680 sama dengan 0 ya. Nah, sehingga kalau ditanya berapakah frekuensi pelayangan bunyi yang terjadi, jawabannya adalah 0 Hz. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya. Ini berkaitan dengan materi efek Doppler Fisika SMA kelas 11 gelombang bunyi. Bagi adik-adik yang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian masuk Undip tahun 2021 ya sekarang, selamat belajar. Semoga video ini bermanfaat dan tentunya tetap semangat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.